la tatruki dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Bapak Ibu jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah. Keberkahan itu dalam bahasa Arab berarti ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Dan ambo orang Payakumbuh tapi baru sekali ke Lintau, jadi belum pernah mampir lewat Lintau. Alhamdulillah dulu Tangku Mudoho Syekh Burhan kami mengadakan daurah hadis di salah satu tempat di Agam. Tiba-tiba beliau hadir dari awal sampai akhir. Jarang-jarang tamatan luar negeri mau dengerin orang kayak saya. Ya. Saya nggak tahu ini beliau ini siapa. Tahu-tahu pertanyaannya itu isinya ngetes, ngecek ini orang ini siapa. Ternyata beliau ini kesepian, Bu. Bapak, beliau ini ahlu sunnah tapi kesepian, kayak berjuang sendiri. Kenapa? Kawan-kawan beliau sama-sama alumni tidak banyak yang mau menyuarakan apa yang diperjuangkannya, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, lalu tasawuf sunni, tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah. Semua tasawuf ahlu sunnah ya. Dulu saya membawa kajian itu dengan hadis. Jadi karena basic kita hadis, meskipun juga saya ngambil kuliah yang kedua tentang akidah wa falsafah, tapi lebih lama ngaji hadisnya. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan bimbingan beberapa masyayikh. Untuk pagi ini saya akan membawakan hujjah-hujjah, dalil-dalil ataupun penguatan terhadap apa yang Bapak Ibu amalkan selama ini. Bukan mencari pembenaran, tapi mengajak untuk memantapkan apa yang diamalkan ya. Di banyak tempat sudah jarang zikir tahlil la ilaha illallah ba'da salat. Benar ya? Di sini saya terharu lah tadi. Masih zikir ba'da salat la ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayatnya hasan, kualitasnya bagus, Allah berfirman, jika hambaku berkata idza qala abdi la ilaha illallah, apabila hambaku mengatakan la ilaha illallah, maka aku menjawab, aku sambung, la ilaha illa ana. Betul, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu makna dasar. Tergantung kualitas rohani seseorang, maknanya akan berkembang, naik. Terjemahan awal, tiada yang berhak disembah. Terjemahan yang lebih tinggi, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menyehatkan kecuali Allah, tiada yang menjamin kita menjaga kebustami semasa dengan Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah, berarti sudah lewat 12 abad yang lalu. Abu Yazid ini bukan imam masjid tapi jamaah paling depan. Ba'da salat subuh zikirnya bukan cuma sejumlah yang tadi, zikirnya berlanjut sampai syuruk. Sedangkan tuanku Iman saat itu dia seorang qadi bergaji setiap bulan. Melihat Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid berzikir, gak berangkat ke ladang, gak pergi bekerja ke pasar, sang tuanku qadi ngejek beliau,
Apa kata si Qadi? Bayazid, gitu pendek, panggilan pendeknya, ya Bayazid, bi ayyi syai'in taqutu hadzal sabah, dengan apakah engkau makan pada hari ini? Orang bekerja, engkau zikir di masjid. Beliau yang sedang asik berzikir langsung memandang kepada sang imam, kaget, ini imam hafiz Quran, kok nggak percaya Allah maha memberi rezeki? Akhirnya beliau mengatakan, secara fikih ini sah, tapi secara hakikat salat anda batil, saya ulang lagi salat. Jadi kalau mengikuti mazhab hakikat Bapak Ibu, gak kuat kita salat. Bapak Ibu 1 detik lupa kepada Allah, salatnya gak diterima, kan gawat. Tapi Allah kan maha pengertian. Makanya ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung kabur, istighfar dulu, astagfirullah. Habis sholat, dosa kita sudah diampuni, tapi ada satu dosa yang belum diampuni. Dosa dalam sujud, hati tidak sujud kepada Allah. Dalam baca Fatihah, hati tidak terbuka kepada Allah. Dalam ruku, jiwa kita tidak tunduk kepada keagungan Allah. Itu yang harus diistighfarkan. Itu yang disebut zahir dan batin, sirran wa alaniyah. Istighfar dari sir yang tidak benar, sir rahasia yang tidak tunduk. Alaniyahnya seperti sujud, batinnya tidak sujud. Maka Al-Imam Abu Yazid langsung sholat subuh, diulang, i'adatus shalah namanya dalam fikih. Jadi ahli-ahli qalbu itu kalau mengikuti kaedah qalbu, maka mereka akan berat. Dan amalannya Imam Abu Yazid, beliau itu jalan kaki ke semua masjid, dan masjid yang harus dikunjunginya 1000 masjid, dan harus sholat di situ minimal 2 rakaat. Dulu zaman-zaman bapak-bapak saya iswa, masjid-masjid jarang enggak? Jarang. Satu masjid ini, terus satu lagi masjid di mana gitu ya, negari mana gitu kan? Dan itu jalan kaki Pak, nggak pakai Innova kayak Tuan Komodo. Mau ganti ya? Jadi kita sudah enak nih zaman, pakai motor, masih jarang ke masjid. Imam Abu Yazid 1000 masjid jalan kaki. Amalan itu dipakai oleh kawan-kawan jemaah tabligh, namanya khurud, jalan kaki. Cuma sampai di satu masjid diusir sama orangnya, dianggap jemaah apalagi nih ya, aliran baru lagi nih. Kasihan jemaah tabligh itu. Baik. Jadi setiap kali kita membaca la ilaha illallah, itu Allah menjawab. Tapi syaratnya satu. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, sama artinya. Orang yang membaca la ilaha illallah itu beda dengan la ilaha yang biasa. La ilaha illallahnya min qalbi, tumbuh dari kalbu. Kalau tidak min nafsi, dari jiwanya. Jiwa itu berkaitan dengan tubuh. Tubuh itu dikendalikan oleh otak. Otak sumbernya dari kalbu. Minimal otaknya dulu yang benar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang kitab itu sekarang oleh anak-anak yang belum mengerti siapa Imam Ghazali, dianggap kitab khurafat, kitab banyak hadis dhaif, padahal dia belum pernah khatam Ihya Ulumuddin. Katanya tidak boleh taklid, tapi karena ada seorang ustadz, seorang imam, seorang syekh mengatakan ini kitab hadisnya banyak dhaif, banyak palsu, dia belum pernah membuktikan, tapi sudah percaya, dia meralang taklid, tapi dia sendiri taklid. Kami bisa buktikan hadis-hadis di lawan Ihya Ulumuddin itu tidak banyak yang bermasalah, karena jumlahnya sangat banyak. Di zaman itu Imam Ghazali hafal lebih dari 1000 riwayat, 5.000-an riwayat dari Nabi, 5.000-an riwayat dari selain Nabi. Buya tamat Al-Azhar, hafal 40 hadis? Ya nih. Kayaknya banyak lupa ya. Hadis 31 apa enggak? Azhari, LCMA bisa lupa.
Imam Ghazali nggak perlu ke Al-Azhar, beliau langsung di Nizamiyah. Itu hafal 10 ribuan riwayat, langsung nulis tanpa ngeliat kitab. Seandainya Imam Ghazali hidup hari ini, orang akan menyebut beliau ahli hadis. Sebab Ustadz Sunnah hari ini 40 hadis pun tidak hafal, masih lupa-lupa. Apalagi Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kitabnya Sahih Bukhari, ketika Imam Ghazali wafat, kitabnya itu ada di dadanya, wal Bukhari fi sadri. Namun Imam Bukhari bukan pakar menilai hadis sahih atau tidak sahih, cuma beliau menukil dari kitab-kitab hadis, dan beliau hafal yang beliau nukil. Maka kita harus berkaca, al-mu'min mir'atu li akhihi, kan itu beberapa maknanya bisa dikembangkan di sini. Imam Ghazali ini nulis bab namanya at-tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, nggak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan kalbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesel. Allah diteriak-teriakin, Allah lo ba'ari-ari, ya, bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi tidak usah nggak suka dengan zikir keras. Yang mirip-mirip dendeng batoko jadi dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan, tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar. La ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilah kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya ya Allah. Apa level kedua baca la ilallah? Level mu'minun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, kalbunya belum menikmati, tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafs. Kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak, la ilaha illallah, apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lama di Lintau ya? Banyak lama Pak. Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habis, ya nggak? Maka orang siko bakat tuh. Afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lazim, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal, itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalul zikr ahladzul azkar,
Zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu? Ya, mau sampai mati begitu? Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat. Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zaluman oleh Allah, zalim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, ala meninggalmu ya Allah. Kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus saleh. Jadi salaf itu bukan nyala-nyalain orang mulu, Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun, walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas, dan itu harum, ya, yashunnuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya, dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau, Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat suluk, ya. Itu surau suluk mungkin sudah, antum lah yang hidup pintar, ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya keharuman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah, ya. Kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah, kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin nggak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah lain di hati? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat nggak? Kita sakit nih, demam, makanan paling nikmat misalnya apa tadi? Durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan? Lagi demam, mau muntah. Maka orang-orang yang di kolbunya ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam kolbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci. Ahlul bid'ah, jahil, syukur-syukur nggak finnar, kan, masuk neraka. Ya, zindiq, waduh, masya Allah.
Dulu ada Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, beliau ini di kota Bukhara. Kami berziarah. Di saat ziarah itu kami membaca satu kisah beliau, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya, antum pernah ziarah ya? Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir? Tanwirul Qulub? Belum pernah ya? Ibn Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir nggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi? Sama muridnya Ustaz. Ketemu? Muridnya. Hijaz. Fatih Hijazi, Syekhul Lughawi ya. Beliau menceritakan di situ Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya namanya Amir Kulal. Amir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah gitu-gitu aja kalanya. Kalau Amir Kulal enggak la ilaha illallah, la ilaha, kayak merong perang, Pak. Karena saat itu sering terjadi perang mendadak. Maka murid-murid yang sudah masuk kalimat la ilaha dalam dirinya itu enggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Bukhari dia sedang menikmati satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Gitu ayatnya, Bu ya. Sebutlah nama Rabbmu, nama Allah di dalam qalbumu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam qalbumu, dalam jiwamu, dalam dirimu dengan penuh kerendahan hati dan khafi. Tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid, asisten-asisten khalifah Mir Kulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya, Ustaz? Itu Ustaz, sunnah ya. Oh, enggak sunnah itu gitu. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahauddin masih muda kepada gurunya oleh murid-murid tua. Tuan guru Mir Kulal ada murid kurang ajar, namanya Bahauddin. Tuan guru imam berzikir, beliau kabur. Mir Kulal kira-kira marah nggak? Malah senyum. Kalian nggak tahu siapa Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi di sidang, tapi bukan di sidang, Pak, malah dipuji. Bahkan Mir Kulal mengatakan nanti yang melanjutkan aku dia. Dan betul lah, sanad zikir qalbu, zikir khafi, zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah, mata menunduk, kepala menunduk, itu kemudian disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simabuh ke Tanah Datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango. Bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di Jauh Syekh Muhammad Jamil Jauh, kemudian Syekh Zakaria Labai, Sati masih banyak ya. Di sekitar Lintau ini kalau kita cek dulu banyak surau-surau suluk. Itu dibawa dari sana tuh dulu ya. Berkembang sampai ke India, sampai ke mana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Kubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut. Makanya orang suluk itu kalau zikir bukan zikir ba'da sholat itu yang mereka amalkan, itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka, kepala ditutup, mata dipejam, lidah dikunci, qalbulah yang menyebut, tasbih berjalan. Ya. Adapun zikir ba'da sholat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir Naqsyabandi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bukan Allah, kami berharap
Semoga ke depan tambah pede dalam berzikir, nggak usah mikir lagi, ya. Maqam ketiga, orang yang baca la ilaha illallah, maqamnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis, tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain, mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaknai la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi, inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ini dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami, Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir, orang Lintau, beliau orang Piladang ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini biasanya kami ngaji hari Selasa malam, hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu nggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat, saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali, baru akan dibuka oleh tuan guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat, bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini membaca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci, sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik. Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar torikot ini, torikot itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah al-kibriya dan al-hamd. Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi Rabbil, pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan rajin sekali sholat, oh Ibu solehah sekali, oh Tuhan alim sekali, itu pujian, pulangkan kepada Allah, dipulangkan kepada Allah. Jangan pandang kita yang dipuji. Kapan boleh kita menerima pujian? Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika membaca la ilaha illallah boleh memaknai itu. Tiada yang berhak dipuji, tiada yang alim, tiada yang memberikan kesolehan ini kecuali Allah. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru, Ibn Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok nggak nikmat. Tapi dia sadar, kok nggak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibn Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatruki dzikra li adami hudurika, jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah,
lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu nggak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimat. Banyak dari dulu, banyak yang meninggal lagi lah baca la ilaha illallah. Kawan kami, sahabat kami, secara umur senior tapi secara ngaji dulu barengan, kita ngaji kemana-mana ya. Dulu nama beliau yang dari Koto Panjang ya, Buya siapa dulu? Malim Putih, mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, mursyid Tuan Syekh muda ya. Kami pernah datang sekali ke suraunya, diundang ceramah. Beliau itu ingin menunjukkan kepada murid, begini loh cara baca la ilaha illallah. Keasikan saat asik itu, ruhnya lebih suka bersama yang punya nama Allah daripada tubuh yang membaca. Maka berpisahlah nyawa dengan badan. Saat beliau baca la ilaha illallah, Allah panggil dengan terhormat. Betapa indahnya meninggal saat seperti itu ya. Orang begitu masih dianggap sesat Bapak Ibu ya, videonya banyak ya waktu itu ya. Kami terharulah, ya Rabb, inilah permintaan beliau. Ternyata beliau ini dan kawan-kawan setiap 1 bulan itu ada 2 kali buat khataman la ilaha illallah 70.000, pindah-pindah surau masjid. Dan zikirnya versi Mirkulal, bukan versi Bahauddin Shah Naqsyabandi. Zikir keras, la ilaha illallah. Dan yang hadir lebih banyak dari ini Bapak Ibu. Zikir semalam dibagi-bagi, kira-kira nih 1 orang 1.000. Kalau 70 orang 70.000. Maka mereka zikir malam itu masing-masing 10.000. Jadinya 70.000. Karena beliau hobi dengan kalimah. Karena itulah zikir paling lezat. Beliau minta, ya Allah matikan kami dengan la ilaha illallah. Itu kan ada dalam ratib pada salat ya, ratib la ilaha illallah. La ilaha illallah ulqi biha rabbi, gitu ya, alqa biha rabbi. La ilaha illallah unsi biha qabli. Banyak itu ya, ratib tahlil. La ilaha illallah, dengan inilah aku menghadap Allah. Tuh terjadi Pak. Mau enggak wafat meninggal dengan la ilaha illallah? Mau? Maka baca itu pagi, sore, siang, malam. Sebab seseorang akan meninggal, mati, berpisah dengan badannya dengan kebiasaan yang dia punya. Kini tua-tua punya Facebook, tua muda nonton YouTube. Kalau dulu di zaman kami masih remaja lah, ngaji ke orang tua-tua, itu dipesani, jangan saingi guru godang. Guru godang tuh TV. Kini gurunya ketek melalui YouTube, handphone. Sama tuh, di mana orang nonton handphone. Mau tidur, ketiduran nonton handphone. Syukur-syukur yang ditonton tentang la ilaha illallah. Kalau enggak, tahu-tahu pindah alam Pak, dijemput dalam tidurnya oleh malaikat maut. Bangun-bangun cari handphone, tahu-tahu masuk ke dalam barzakh. Kira-kira bangun. Jadi orang meninggal itu nggak sadar kalau dia mati. Dicari-carilah handphone, dicari-carilah orang rumah samping kiri kanan. Kiranya alamlah berubah. Datanglah seseorang bertanya, "Hei, man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Baru kaget, baru sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain. Hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk, ayam, anjing, pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali 2 makhluk yang sombong, manusia dan jin. Tak dengar. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan Bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak ditanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus.
Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan, itu nanti kawan di kubur. Jadi kalau Bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan di kubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan qalbu, ilmuwan rohani. Man rabbuk, siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah. Enggak, ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ini akan kelimpungan menjawab. Jadi itu tidak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Ini nggak udah usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat tuh. Itu sudah bahasa ruhani. Sudah bahasa ruhani. Ruhanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk rohani, maka yang menjawab rohani. Tubuh sudah mati. Bah kira-kira bisa menjawab Pak? Hah? Carilah guru mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, udah lupakan saja itu. Zarhum fi qawdihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu. Bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikan. Biarin, kita nggak usah ada urusan dengan mereka. Kita nggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yaqulul munafiqun mura'un, sampai orang munafik menilaimu ria. Hadis ini kalau versi saya hasan, tapi oleh mereka karena mereka tidak suka dengan zikir versi kita itu didoifkan. Begitulah mereka ya. Idza ajabahu sahhahu wa idza ankarahu du'afahu. Kalau nyusuko je hadisnya sahih-sahihkan, kalau nyerak suko je hadisnya dhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang itu. Bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau? Ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa, mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Jadi bukan dengan keilmuan murni. Kira-kira itulah nan kampe nak boleh hambo jalen. Itu rahasia. Ya, itu ditahan dulu. Tahu ya? Alah tuh. Dah boleh dibuka dah. Ambil kaji dulu. Alhamdulillah Buya Burhan bin Bashir itu sudah dapat izin mengembangkan zikir. Ya, cuma sok-sok nak mau kan? Jadi nanti silakan belajar ke beliau. Dibayang-bayang, baru kaji dibayang-bayang Pak. Bukan bayang, digayang-gayang. Aingko. Yo. Lah kita tarik jenggotnya batang Pak. Musa jo Harun. Ya, Pak. Ya. Bagaimana caranya Ustaz menghubungkan amal kita dalam hal kita? Menyambung Allah Ta'ala. Jadi kita beramal itu sama kita sama Allah, sama kita sama Allah. Sekarang kan kita kita beramal, tapi kelembutan sama Allah, gantung sama Allah. Maka kasar kebencian yang ada, kamu salam, kamu sapa, kamu senyum. Barangkali maksudnya bagaimana cara amal kita dengan rohani. Untuk menghubungkan amal zahir dengan rohani harus datang ke pakar rohani. Ingin pakar silat datang ke ahli silat. Ingin sehat secara fisik datang ke dokter fisik. Tidak bisa sekali ceramah dah Pak. Kecuali ambo Rasulullah sekali memandangnya cukup. Falah. Sekali saja memandang Rasul itu sudah mulia. Makanya sahabat Rasulullah itu tidak boleh dihujat satupun. Apa sebab? Mereka dimuliakan Allah karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahil itu memandang Muhammad bin Abdullah, bukan memandang Rasulullah. Kini
Kalau apa ibu memandang Burhan bin Bashir, dulunan mandi-mandi di kali. Mungkin dulu ikut pulau mencilo jambu nak rambutan. Tapi kalau Syekh Mudo Burhan bin Bashir LCMA, itulah lain orang itu. Ya, ambillah kaji kayaknya. Ya, tak usah ditolak-tolak lebih ya. Ya, nanti yang lain disambung nanti semua. Ya, kaji itu orang kalau tahu sanad silsilah ilmunya, nya akan bersaudara, nya akan saling kunjung mengunjungi, bukan saling tinggi meninggi. Tapi kalau tidak tahu silsilah guru, orang akan merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nah, nanti bakal tuan-tuan guru, para buya, para masyaikh, kalau ada murid datang silakan dibimbing. Dibimbing itu bukan berarti langsung ditalkin, enggak. Ya. Nah, itu jawabannya Pak. Untuk mengkoneksikan zahir dengan batin butuh bimbingan khusus, dalam bahasa Arabnya disebut talqin. Tapi oleh orang awam, talqin itu hanya orang mati tersakaratul maut. Padahal talqin itu yang digayang-gayang itu kali Pak ya. Talqin itu adalah bimbingan seorang ayah rohani atau guru rohani menyuapi makanan kepada murid rohaninya, disuapkan tu kalimah ke dalam kalbunya, dibimbing masuk. Ada yang caranya keras, illallah, ada yang cara pelan-pelan, illallah. Tergantung karakter bapak ibu yang mana, yang lembut apa yang keras. Silakan cari gurunya. Dan beberapa guru punya dua menu, ada menu keras, ada menu lembut, tinggal dipilih ya. Jadi cara menghubungkan talqin, makanya dalam Sirrul Asrar yang dinisbatkan ke Imam Al-Qurani atau Al-Jilani, jadi itu diperdebatkan nisbat kitab itu, beliau mengatakan semak belukar yang ada dalam pikiran dan kalbu itu bisa dipangkas ketika si guru membimbing. Jadi talqin itu seperti sabi yang bisa memangkas rumput sehingga jalan terbuka. Tarang pengenadanya. Kalimahnya sama, la ilaha illallah. Tapi ketika si ahlinya yang menghantarkan kalimah masuk ke kalbu, langsung Pak hidup tuh di dalam. Aslinya kalbu kita itu dia tidak mau kecuali nama Allah. Makanya Allah beri batasan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hei, ketahuilah, itu arti Allah. Bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi damai dan tenang. Maka dikasih pun ilmu tentang bid'ah sunnah 1000 kali, kalbu gak akan tenang. Dikasih hafalan, kalbu gak tenang, hafalan masuk ke memori, otak bagian belakang, belum tembus ke kalbu. Makanya Nabi SAW mengatakan, khawarij di akhir zaman, teroris di akhir zaman, mereka mungkin hafal Quran. Bahkan Nabi mengatakan mereka ahli Quran. Jadi kita harus antisipasi Pak, jangan sampai tafsir Quran, hafalan santri Quran kita itu menjadi khawarij nanti. Hafal Quran tapi Quran tidak tembus ke kalbu. Jadi ketika Nabi mengatakan saya khuruj, akan keluar di akhir zaman sekelompok orang yang pernah membantah-bantah Nabi, dan mereka ahli Quran, ahli dalil, tapi iman mereka tidak pernah tembus ke kalbu. Jadi tolong Buya, tolong para masyayikh, Buya kan hafiz kok, punya sanad Quran, tolong dibina tahfiz Quran supaya tidak kemasukan terorisme ya, tidak kemasukan khawarij. Terima kasih Pak. Kita khawatir. Ini Nabi sudah kasih gambaran, nanti khawarij itu hafal Quran. Maka kita wajib mengawal santri-santri hafal Quran. Jangan cuma hafalan, tilawah. Isi Qurannya yang penting Pak. Isi Qurannya. Jadi jangan usah bangga anak juara musabaqah, itu nggak ada apa-apanya, nggak dinilai di sisi Allah. Dinilai di sisi manusia dapat juara. Makanya kawan kalau biasa dapat juara, lalu nggak dapat juara kesel, tandanya dia nggak ikhlas.
dan itu sampai juara internasional begitu. Ya, kami ketemu beberapa aktivis musabaqah, ya mohon maaf Pak, aktivis musabaqah, dia nggak juara Pak, udah juara 1, dia juara sekian gitu. Yang juara 1 kawan belum, yang juara 2 beliau, 3 kawan-kawan beliau. Apa katanya? Si anu yang juara 1 itu seharusnya bukan dia yang juara, harus saya yang juara. Dan itu kami ketemu udah banyak para musabaqah itu. Berarti suaranya indah tapi tidak seindah di dalam kalbunya. Mereka hanya sibuk melatih. Maka buya-buya, para ustadz wajib mengawal para ahli qari'ah. Dan kami mengimbau kepada qari'ah, belajar zikirlah kepada ahlinya, sehingga nanti membaca Quran itu niatnya mengamalkan sunnah Nabi. Seperti Abu Musa al-Ash'ari yang Nabi minta, yang Nabi curi-curi mendengarkan. Jadi Nabi itu suka jalan-jalan di ganggang rumah, ingin mendengar siapa yang qiyamul lail. Ternyata yang qiyamul lail saat itu Abu Musa al-Ash'ari, suaranya indah seperti suara Buya Burhan tadi, ya. Nikmat, senapaknya ditambah 2 halaman pun tidak kekabur warna. Abu Musa al-Ash'ari besok pagi Nabi panggil, suaramu seperti seruling Nabi Daud. U'tita, ya, mazamira Daud. Engkau diberikan dianugerahi suara seruling Daud. Seruling Daud itu, jadi Nabi Daud kalau dulu baca Quran, kalau Nabi Daud dulu mazamir seruling kan, berarti Nabi Daud dulu main musik Pak. Batu ya, dalil boleh main musik dengan syarat. Mazamir kan kalimatnya apa? Kecuali itu diartikan secara majazi. Burung terbang itu langsung turun Pak, mau dengerin suara Nabi Daud. Angin sedang kencang berhenti, malaikat lewat pun langsung tertegun, binatang buas langsung jadi jinak. Nabi Daud kalau sedang melantunkan kalam-kalam ilahi dalam kitab Zaburnya, maka beliau bisa baca sesuatu itu berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Maka ada burung-burung yang tadinya keluar belum sempat sarapan, belum makan siang dan sore, burung itu mati sedang mendengarkan hari kesekian, hari ketiga, keempat, kelima. Jadi beliau itu bisa berhari-hari cuma dengan kalimah itu, membaca nama Allah. Nabi Daud. Kalau Nabi Daud yang berhenti siapa? Burung, angin, binatang buas, binatang ternak, binatang jinak. Tapi kalau Abu Musa al-Ash'ari baca Quran, yang berhenti siapa? Sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu alam semesta, karena dialah alam ini dapat berkah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa al-Ash'ari pewaris ruhnya Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari itu bisa membuat seorang nabi berhenti. Itulah nabinya para nabi, rasulnya para rasul, pimpinan alam semesta, Sayyidul awwalin, Sayyidul alamin. Akhir-akhir semoga para qari'ah di negeri kita mendapatkan nur warisan Abu Musa al-Ash'ari, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, tapi ya, buyalah kutanya kamu. Ustaz nanti salah dia toh. Ya. Awalnya Ustaz dari zikir itu ada 4. Yang baru Ustaz terangkan dulu 2 ayat, 2 lagi. 3. Yang kami jelaskan 3, tapi yang keempat rahasia. Ya. Adik bapak yang kemarin malam. Oh, alhamdulillah. Buya Ramli. Buya Damanhuri. Ya. Jadi malam tadi kami ketemu abang beliau, Buya Damanhuri, lalu mengambil sanad ijazah kitab-kitab ahlu sunnah. Buya Damanhuri dari Bakri Ramli, ya? Ramli Bakar, dari Syekh Jamil Jauh, dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama Mekah tapi orang awak. Kami diijazahkan malam tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya. Syekh Jamil Jauh, jauh, tahu jauh kan? Ya. Padang panjang. Kalau ikut padang pendek. Jadi sudah disebut Pak. Kalau yang kampe itu anugerah Pak. Pemberian. Tak boleh kita jelaskan di kalangan awam. Nanti salah adab kamu. Ya.
Abu Yalan ya. Ada hari ini kita dikagetkan juga oleh statement semacam pengajian, dan itu setelah disorot oleh MUI bahwa ada seseorang itu pada intinya menyimpulkan makan daging haram kalau memang betul menginginkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga pemahaman masyarakat dengan pengajian-pengajian seperti ini rata. Maksudnya makan daging haram kan? Ya, sudah ada yang gitu, ada pengajian ini sebenarnya sudah disorot oleh MUI provinsi. Dan itu tempatnya ada satu di Lintau. Sampai pada majelis zikir itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Taala. Karena dia melarang makan daging. Padahal sebenarnya bukan seluruh majelis zikir yang berpendapat dan pemahaman seperti itu. Iya. Bagaimana kita mengkonter dan mohon Buya menjelaskan tentang pemahaman seperti ini, apakah bisa dipukul rata seluruh untuk majelis zikir yang ada? Iya. Pertama, MUI itu, kamu lihat ketua MUI Lintau kan? Ketua MUI dengan ketua MUI bisa jadi salah, beda paham. Mungkin ketua kecamatan juga ketua provinsi salah beda paham. Yang pasti ketua MUI, ulama MUI bukanlah ulama yang maksum hanya Rasulullah, maksum yang tidak bersalah, ya. Bisa jadi fatwanya nanti juga salah, bisa jadi benar. Ada satu aliran ahli zikir mengharamkan atau melarang, itu beda. Dia memang sudah bilang haram ya. Mengharamkan konsumsi daging. Kesalahannya itu dia bilang yang halal yang haram gitu. Kalau ahli zikir mengharamkan daging, berarti dia tidak tahu apa yang disebut zikir. Karena zikir itu salah satu nama dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran dihalalkan daging atau bukan? Dengan syarat disembelih. Ya, kalau ikan perlu disembelih nggak? Enggak. Jadi kalau ada orang menghalalkan yang haram dan dia sadar, itu kafir. Kalau dia tahu, barangkali kelompok zikir yang tersebut salah terima atau salah ibarat dari gurunya. Kalau sedang latihan zikir, sebaiknya tidak makan daging. Itu ada penjelasannya Pak, ditulis oleh imam di Mekah, salah namanya Sulaiman Zuhdi. Sulaiman bin Hasan Zuhdi, beliau guru di Jabal Abi Qubais depan Masjidil Haram, menulis kitab Rasail, dikirim ke ulama di meninjau, dikirim kalam itu ke Syekh Muhammad Jamil Situjuh Barulah, ya. Itu beliau menyebutkan kalau orang latihan zikir dalam keadaan berkhalwat iktikaf karena tidak bekerja hari-hari, tidak nyangkunya dong, sehingga tidak berkeringat, sebaiknya mengurangi makan yang bernyawa, bukan diharamkan. Makanya Ambo membawa jamaah dari Jakarta dulu iktikaf, tidak disebut suluh. Kalau iktikaf boleh makan daging. Kini ada seorang dokter mengatakan, oh apa kolesterol, apa tidak boleh makan gazebo? Tidak boleh, hukum dah tuh. Tidak boleh di kalam dokter itu menentang kalam Allah enggak? Bertanya. Karena kita kurang adil. Giliran ahli zikir dipersoalkan, giliran dokter tidak dipersoalkan. Tukang diet, ahli gizi, kalau melarang tidak dianggap menentang Allah dan Rasul. Giliran ada satu majelis zikir mengurangi makan daging, dianggap kemudian mengharamkan daging. Nah, kira-kira Pak, kalau ada dokter melarang apa? Kolesterol kok tidak boleh makan gazebo kan? Gazebo isi paru. Itu si dokter mengharamkan yang halal nggak? Iya Pak, tapi itu Pak, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu kafir. Kira-kira dokter maksudnya apa? Itu yang disebut halalan thayyiban. Tidak boleh dalam bab thayyib. Apa arti thayyib? Baik. Secara kesehatan Bapak tidak dibolehkan makan daging. Kok dokter boleh buat kurikulum begitu?
Kenapa ahli zikir nggak boleh ngomong begitu? Kalau sedang latihan zikir, kurangi makan. Cuma Buya yang anti masalah begitu, no saleronya kadang ini suka makan daging. Awak nggak bisa zikir setudon, ini diharamkan daging, awak suka daging. Kalau masalahnya gadang salero, kecen selawa gadang salero, nanti diizinkan sama guru tuh. Diizinkan sama guru. Kami suluk dulu, kami ikut suluk. Itu paling asik Pak. Pengen makan daging, diizinkan guru. Taraga ada daging Buya, makan daging. Taraga teh telur Buya, buat teh telur. Tapi sudah makan daging, mulai zikir badan nangis. Yang ko, butuh rukiah nak. Kok zikir rukiah nak perlu. Orang yang merukiah yang perlu dirukiah nanti. Akhirnya harus mandi kawan. Mandi, bayangkan air di negeri awak jam 5 sore sudah dingin ya nak? Itu jam 7 maghrib menggigil Pak. Tapi bisa meredam panasnya daging. Akhirnya mandi. Jadi guru tidak melarang. Jadi larangan ahli zikir itu bukan larangan tahrim, pengharaman. Itu cuma anjuran. Tidak thayyib, tidak elok kalau lagi zikir banyak, kemudian banyak makan daging. Syekh Sulaiman bin Hasan Az-Zuhdi beliau mengatakan dianjurkan di hari ke-20 makan daging. Itu di Mekah tuh Pak, kalam bukan orang lintau tuh namanya ya, di Mekah. Jadi beliau berkalam begitu. Diambillah kalam itu dari Imam Maulana Khalid, maka disebutlah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Apa sebab nggak disebutkan di kitab? Beberapa tahun yang lalu kami ketemu seorang dokter di Unan, Dokter Ed namanya, orang muka ya, dokter tapi seorang torikot. Beliau dan kawan-kawannya dokter menyampaikan kepada kami, dapat ilmu baru lah kami saat itu. Apa kata mereka? Menurut penelitian kami Buya, ini orang tubuh Buya, Buya tapi dokter. Kalau seseorang tidak makan daging selama 20 hari, maka nanti nutrisi yang ada, daging yang tersimpan, nutrisi daging yang tersimpan, yang hewani ada nabati ya nak? Yang hewani itu habis, maka nanti yang nabatinya akan menguras si hewani. Nabatinya nanti ikut hancur, bisa merusak struktur di badan. Itu versi dokter-dokter. Dulu Maulana Khalid bukan dokter, Syekh Sulaiman Zuhdi bukan dokter, Abdullah Afandi bukan dokter, tapi kok mengerti? Itulah ilham. Jadi ilham itu turun, diteliti oleh kedokteran sama. Jadi dokter itu dari bawah, sedangkan para aulia dari Allah. Ilmu sama, maka ilmu dasarnya sama kalau dipertemukan secara baik. Adapun kalau ada kelompok yang mengharamkan, kita husnuzon dulu, barangkali salah terima dari gurunya, itu bisa dikonfirmasi. Jangan MUI jangan main langsung fatwa. MUI itu pendekatannya bukan langsung nyalahin. MUI bukan tukang salah. MUI itu mengawal umat. Jadi kalau ada kejadian begitu, ajak komunikasi dulu. Nggak usah langsung fatwa Pak. Maka MUI pusat itu jarang ngeluarin fatwa dulu. Jarang. Ini langsung fatwa aja. Ya. Nanti tanggung jawab di sisi Allah. Jangan-jangan difatwakan nggak ngerti. Ya. Akhirnya fatwa di negara Minang lumayan lucu-lucu. Agak lucu-lucu negara Dewa ke kini fatwa. Ya, tapi kami tidak bisa cerita lah ya. Urusan serantum lah orang MUI. Ya. MUI itu seperti kritik kepada KPK mirip-mirip. KPK itu jangan bahagia kalau bisa OTT, nangkap orang, tangkap tangan. Tapi KPK itu harus bahagia kalau bisa mengurangi korupsi. Maka MUI itu harusnya bahagia, bukan ngeluarin fatwa, tapi bisa bimbing umat. Yang tadi itu dikunjungi, diajak ngobrol. Setelah dikunjungi, dipanggil. Jangan langsung panggil-panggil. Orang itu kan, kamu siapa? Kamu MUI? Ya saya nggak ngakuin Anda sebagai MUI. Kan bisa begitu. Datangin Pak, disapa. Kalau kita ini jadi orang tua umat, datangi anak-anak umat tuh, datangi. Jangan sombong, belusukan lah. Jangan cuma politik aja yang belusukan, ya. Silaturahmi Pak, silaturahmi. Nabi kan suka belusukan, ya.
Ya. Apanya Buya, Pak? Mertua. Dari kajian judul apa? Ya. Jadi tadi ada empat topik. Ya. Yang disampaikan tadi ada 3. Iya. Yang satu rahasia. Kalau rahasia itu dari Allah datangnya. Iya. Dari pembicaraan itu kami minta disimpulkan Bu ya yang itu tadi supaya bisa kami bawa. Oke. Jadi alhamdulillah. Jadi kesimpulan kaji kita ada pada hadis innal iman bid'u wa sittuna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah, hadis Bukhari Muslim. Nabi berkalam bersabda, sesungguhnya iman itu lebih dari 70 atau 60-an cabang, dan cabang yang paling inti, paling tinggi, a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, paling kuat, paling pokok adalah la ilaha illallah. Cabang lain boleh dipangkas, tapi cabang yang itu tidak boleh dipangkas. Maka siapapun di dunia ini, di bumi ini, yang hari-harinya dengan kalimah la ilaha illallah, dialah orang paling mulia. Kok kita tu dipandang di Allah, lah ada kalimah tu di kalbu, lah ada di kalbu kita kalimah itu. Kalau ada, itulah yang ditimbang nanti. Walaupun kita bawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir, sebanyak air di muka bumi, sebanyak semua apapun, hatta anan sama, sampai kemudian menggunung ke langit, tapi kalau di kalbu ada kalimah itu, Allah akan meridhoi insyaallah, dan dosa-dosa kita diampuni. Dosa kita ya banyak, dosa banyak, dosa bapak ibu pasti ada. Karena kita bukan nabi, pasti bisa salah, pasti bisa salah. Kalau bukan nabi, pasti salah satu fitrahnya adalah berbuat salah dan dosa. Yang bisa menetralkan itu cuma la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah yang disebut di situ adalah la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah munafik, lain di lidah, lain di hati. Lidah membaca, pikiran jalan-jalan, nah itu bukan munafik. Yang kedua, minimal lidah membaca, pikiran memaknai. Mulai galau, ya Allah, kok diriku belum merasakan nikmat kalimah ini. Naik ketiga, bersambung lidah, pikiran dengan kalbu. Itulah zikirnya, awal dari zikir para aulia-aulia Allah. Itu berawal tuh Pak. Kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, wali Allah, itu dimulai dari la ilaha illallah versi yang nomor 3. Karena semua sahabat Nabi adalah wali Allah. Mereka tertancap kalimah itu di kalbunya. Semoga dengan berkah kajian ini, dengan keberkah hadir kita pagi ini, kalimah itu tertancap di kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Boleh ya. Atuh. Sebelum ditutup. Ya. Jadi ada 3. Yang terakhir saya simak, hendak dibaca dengan lidah, karena mungkin ayat kita tak bisa baca. Kemudian diresapi, kemudian mungkin dipandang, dirasakan aja di mana dia, di mana ilallah. Boleh. Kalau dibaca la ilallah mungkin terlalu panjang, gimana? Kalau la ilallah terlalu panjang, terus yang lain kok nggak panjang Pak? Tidak sempat baca gitu, dirasakan aja, dipandang aja. Sibuk mana Pak tuh? Sibuk mana Pak tuh? Politik bisa dikerjai, kerja harian bisa dikerjai. Kok la ilaha illallah sibuk kan waktu Pak? Ya. Tapi mungkin maksudnya menaliko. La ilaha illallah di lisan, kadang-kadang tak sempat baca la ilaha illallah, tapi di hati makna itu tumbuh. Itu barangkali ya. Itu yang disebut hadis Bukhari tadi, min qalbihi. Dimulai di kalbunya saja yang bermain. Hakikatnya yang berzikir kan kalbu Pak. Lidah itu terjemahan kalbu, bukan kalbu ikut lisan. Atalkin itu memindahkan lisan itu dari lisan zahir masuk ke zikir kalbu. Kalau itu boleh dipakai Pak, perancak. Ya. Tapi kalau ada musuh jo seorang nenek-nenek, awak ke keluar, ke nenek itu, Ustaz, tolong ajarkan saya zikir, saya sibuk. Ibu zikirnya umurnya berapaan Bu? 72. Ibu karyawati.
pramugari? Enggak. Terus sibuk ngapain? Iya, sibuk apa nih? Jadi bingung dia si ibu, tapi aktif, emang ahli sudah gerak. Nah, kita kasih ke la ilaha illallah itu, Pak. Jadi ibu nggak sibuk, ibu sok sibuk sambil canda, ya. Karena ibunya nggak baperan, nggak suka, nggak gampang tersinggung, jadi kami candai. Karena ibu ini sok sibuk, saya kasih yang lebih menyibukkan, Bu. La ilaha illallah, 100 pagi 100 sore, ya. Banyak banget tuh status. 100 kok banyak. 100 la ilaha illallah cuma 1-2 detik kok, Pak, atau 3 detik paling. Kalau 100 berarti 300 detik bagi 60, 5 menit. 5 menit lah mau. Iklan saya 5 menit, Pak. Ya. Maka mohon maaf, kita tuh sok sibuk, maka Allah nanti jual mahal. Kalian sok sibuk. Penutup dari Ambo. Bertanyalah seseorang kepada Rasulullah, ya, ada satu riwayatnya, tapi kemudian yang sahih kok dari ulama, tapi riwayatnya ada. Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku di sisi Allah? Maka dijawab, Allah, engkau di sisi Allah adalah seberapa mulia Allah dalam dirimu. Seberapa sering engkau menyebut nama Allah, sesering itulah Allah menyebut nama engkau. Jadi bila Allah menyebut nama awak di arasnya, di langitnya, kalau nama kita sebut di aras wali besar, disebut di langit wali biasa. Nabi Muhammad tembus sampai ke aras karena beliau Sayyidul Awalin wal Akhirin, penghulu alam semesta. Tembus, Pak, sampai puncak aras. Beliau sholat di situ, namanya disebut-sebut di situ. Jadi kesempurnaan aras ketika Nabi sholat di situ. Itulah Ar-Rahman alal arsis tawa, terwujud. Sebab Rahman Allah itu ada di kalbu Nabi. Sifat Rahmannya Allah itu terpancar di kalbu Nabi. Maka Nabi tidak pernah benci orang. Nabi nggak pernah benci orang kecuali Allah suruh benci. Tapi bencinya Nabi sayang. Nabi benci itu sayang, Pak. Berangnya Nabi itu sayang. Kalau kita elok seberang, maka kajian-kajian kita banyak berang sesinya kan, menggebrak-gebrak meja, hantam sini, hantam situ, kritik sini, kritik situ, lupa dengan diri sendiri. Silakan, Pak, kasih nasihat ke orang, marah-marah suara tinggi, tapi jangan lupa diri sendiri, ya. Mari besarkan Allah di kalbu, maka Allah akan besarkan nama kita di sisinya. Sebut Allah dalam diam, Allah akan sebut dalam diamnya. Sebut Allah dalam jahar, dalam keramaian, Allah akan sebut kita dalam keramaian malaikat-malaikatnya, wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini mari kita tutup kajian dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang hadir ini diberi syafaat oleh Allah, syafaat oleh Rasulullah di akhirat kelak, mati husnul khatimah, hidup dalam kalimah thayyibah la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Siapa orang yang dia berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan, ma'isyah, kehidupan. Ma'isyah dalam bahasa Arab bisa berarti masdar aish. Istri Nabi bernama Aisyah, itu artinya perempuan yang hidup. Aisyah, ya Aisyu, Aishan, Aisyatan, ma'isyatan. Maka ma'isyah ini boleh diartikan masdar, kehidupan. Kehidupannya sempit. Juga berarti ma'isyah itu dengan pemaknaan yang lebih panjang, ruang hidup, tempat hidup, waktu hidup. Jadi ruang hidupnya terasa sempit. Orang-orang yang berpaling dari zikirku, maka Allah jadikan kehidupannya sempit, rasanya sempit, walaupun dunia bersama dia. Rezeki kita bukan yang kita tabung, rezeki kita yang kita makan. Maka kalau punya tabungan jangan pelit, pakai, Pak, tabungannya. Ibu, ya, kalau punya tabungan dipakai. Karena kalau kita mati, tabungan udah nggak dipakai lagi. Sakit itu nggak dipakai lagi, paling dipakai untuk ngurus penyakit. Ya, bukan kita nyuruh untuk boros. Tidak. Allah itu suka melihat ada nikmatnya di badan kita.
Jadi seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku sombong jika suka berpakaian yang bagus, berkendaraan bagus, berpenampilan yang bagus? Apa jawaban Nabi? Tidak. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amih. Allah suka melihat hamba memakai, mengekspresikan nikmatnya. Jadi jangan pelit ke badan, ya. Jangan cuma numpuk-numpuk duit. Gunakan seperlunya, ya, sebaik-baiknya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa orang yang berpaling dari zikirku, tempat zikir di mana, Pak? Di masjid apa di kolbu? Atau di Masjidil Haram? Jauh amat. Tempat zikir di mana? Di kolbu. Maka orang yang tidak memperhatikan kolbunya, itu maksudnya, maka hidupnya akan sempit, hidupnya akan galau terus kalau nggak merhatiin kolbu. Karena kolbu itulah tempat mengingat Allah. Disebut masjid itu masjid karena di dalamnya disebut nama Allah. Maka orang yang tidak lagi memperhatikan masjid, pasti sekitar situ rumahnya tidak diberkahi Allah walaupun bagus-bagus. Karena salah satu tempat fisik mengingat Allah itu masjid. Sedangkan tempat batin mengingat Allah adalah kolbu. Maka tidak salah ulama kita mengatakan qalbul mu'min baitullah. Ini bukan hadis, ya. Ini kadang-kadang ahli zikir ini tidak, memang nggak semua belajar hadis. Yang bukan hadis disebut hadis. Kalau yang bicara bukan ulama hadis kita maklumi. Tapi kalau dia udah sekolah tinggi, tapi masih menyebut hadis yang bukan hadis itu kalam Nabi, itu juga jadi masalah. Qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang percaya kepada Allah adalah baitullah, adalah rumahnya Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, masjid itu yang bangunan ada kubahnya, ya benar ya? Tapi di zaman Nabi masjid ada kubahnya nggak? Nggak ada. Kubah itu hal baru. Bid'ah itu aslinya. Cuma untungnya ulama kita ngerti cara berhukum kepada bid'ah. Bid'ah itu ada yang bid'ah syar'iyyah dalam syariat, ada bid'ah yang lughawiyah dalam bahasa. Kalau bahasa ulama mazhab ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, enggak membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, baik dan buruk. Tapi dia bagi dengan istilah lain. Bid'ah lughawiyah, bid'ah syar'iyah, sama aja. Tapi hari ini sekarang orang yang ngaku ikut manhaj beliau mengatakan bid'ah itu semuanya sesat. Enggak ada, kullu bid'ah dhalalah. Ini kalam Nabi. Iya, kalam Nabi begitu. Pemahaman kita yang tidak sampai. Imam dia tetap bagi bid'ah jadi dua. Kita ngotot bid'ah cuma satu. Ya. Kalau bid'ah nggak ada pembagian seperti ini, maka akan banyak saklek dalam beragama, ya. Qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman itu tempat menyebut nama Allah. Maka di tubuh ini kesolehan itu bukan pada pakaian, bukan pada jenggot, bukan pada gamis, bukan pada kopiah ataupun ridha ini. Kesolehan itu ada kepada sulhul qalb. Maka benarlah dalam hadis Imam Bukhari, idza saluhal jasadu kullu. Jika dia benar, jika dia saleh. Saleh itu bahasa Arab sesuai. Jika dia sesuai, dia selaras, itu disebut saluha. Maka amal saleh bahasa Arab itu bukan berarti orang banyak sholat. Amal saleh artinya amalnya sesuai lahir dan batin. Lahir dan batin. Ada orang yang dia suka sholat tapi tidak sesuai dengan waktunya. Jam kerja dia sholat sunat, itu nggak amal soleh. Lagi mau rapat dia sholat sunat dulu 12 rakaat biar dapat rezeki katanya. Ya, saya mau tanya nih, mana ada dalil yang menyebutkan sholat duha rezeki lancar, ada nggak? Mana dalilnya, dari mana itu? Kan sekarang zaman lagi mana dalilnya Bu ya?
Buya Junaidi Akbar, ada nggak dalilnya itu? Nggak ada. Satu pun nggak ada yang sahih ya. Yang sahih nggak ada. Terus dari mana munculnya sholat duha biar rezeki lancar? Itu cuma dari doa, dan doa itu bukan dari Nabi, dari ulama, tuh bidah lah gitu ya. Maka kalau ingin mengerti apa yang disebut sholat atau ibadah yang soleh, amal soleh, amal yang sesuai, yang relevan. Jangan lagi mau rapat sholat dulu. Orang selesai rapat dia masih 10 rakaat. Yang disebut amal saleh muwafaqatul zahir wal batin, sesuai lahir dan batinnya. Maka innal ladzina amanu wa amilus solihat, itu kalimatnya selalu solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal yang sesuai antara lahir dan batinnya. Kenapa orang munafik itu sholat tapi tetap celaka? Karena batinnya dengan zahirnya tidak sesuai. Tubuhnya zikir, tapi kolbunya nggak zikir. Maka celaka, dia sedang menipu Allah dan orang-orang beriman. Dia ingin menipu orang. Tipuan itu sekarang mudah, cukup dengan penampilan. Tapi ingat, orang-orang yang dekat kepada Allah tidak bisa ditipu. Ya, nggak bisa ditipu, karena kalam dari kolbu akan masuk ke dalam kolbu. Kalam dari otak ini masuk ke otak. Kalam yang dibuat-buat cuma akan enak didengar, tapi tidak nikmat untuk dimasukkan ke dalam kolbu. Maka dalam ayat ini, waman a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari zikirku, karena zikir tempatnya dalam kolbu. Bolehlah kita maknai, siapa saja yang tidak memperhatikan kolbunya, maka hidupnya akan sempit. Bapak Ibu, ini masjid kalau nggak diurus, karpetnya nggak dibersihin, nyaman nggak duduk sini? Kalau karpet nggak dibersihin, debu naik, kita nggak nyaman, dongka. Ya, itu yang disebut nggak nyaman, terasa sempit, terasa gelisah. Jika rumah, kita punya rumah, kamar nggak dibersihin, kain kotor di mana-mana, nyaman di kamar? Kalau makan di rumah makan restoran, lalarnya di mana-mana, terbang. Mejanya, orang-orang udah pulang, datang pelanggan baru, tapi mejanya kotor semua. Jadi makan nggak di situ? Kita lagi duduk, tiba-tiba kita ngelihat ada orang pakai baju kotor, ya. Atau kita lihat pekerjaannya bajunya kotor, mau makan nafsu nggak? Inilah sebab kenapa orang tidak bisa menikmati zikir dalam kolbunya, karena kolbunya tidak pernah dibersihkan, nggak pernah dimainkan. Masjid nggak diurus, nggak nyaman di masjid. Rumah, kamar nggak dibersihkan, nggak nyaman di kamar. Kecuali sudah berganti status. Yang nyaman tidur dekat nya siapa? Ayam ya. Ayam itu disebut bahimah, binatang ternak. Kambing ya. Apa lagi? Sapi, domba, itu nyaman tidur sampingnya ada nya. Bahkan dia tidur di atas kotoran dia. Kecuali sudah berubah status, ya, berubah status dia dari manusia menjadi. Nah, kenapa di Quran itu ada penyamaan antara manusia dan hewan ternak? Ulaika kal an'am. Karena dia punya hatinya sudah nggak peka. Nggak usah peka ke orang, peka ke diri sendiri dulu. Nggak usah hitung hati orang. Nggak usah melihat nih hatinya baik, hati kita aja dulu. Jika kolbu ini sudah tidak diperhatikan sebagai tempat zikir, bagaimana kita akan memperhatikan kolbu orang lain? Rumah kalau catnya sudah kotor, diapain? Dicat ulang. Sama, lantainya kotor, dibersihin.
kotoran kolbu wajib dibersihkan. Kalau tidak, seseorang tidak akan nyaman zikir di situ. Maka cara untuk merawat kolbu, bersihkan dia dahulu, baru isi dengan zikrullah. Cara supaya nyaman di masjid, jangan langsung sholat di masjid, bersihkan dulu masjidnya. Cara supaya nyaman di rumah, jangan langsung kita tahajud di rumah, buat nyaman dulu rumahnya, dibersihkan dulu, dipel dulu. Begitulah kira-kira kita merawat kolbu. Bapak punya mobil, mobilnya bau rokok, nyaman nggak? Nggak nyaman, kecuali udah nyatu sama rokok. Ya, ibu-ibu paling sensitif Pak masalah itu. Ya. Kita kena hargai pasangan, kita nggak mau misalnya ngerokok di mobil. Nah, bisa nggak menghargai kolbu, tidak merusak kolbu? Nikmatnya kolbu ini, dia elastis. Dia kotor bisa dibersihin, kotor bisa dibersihin. Itu nikmatnya kolbu. Kecuali kolbu yang sudah mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Orang kafir sama aja. Apa sebabnya orang kafir itu kolbunya nggak bisa diapa-apain? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah sudah khatam kolbunya dengan tutupan. Beda dengan orang beriman. Orang beriman Allah khatam kolbunya dengan nur, dengan rahmah. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan, ahli kolbu biasanya kolbunya sensitif, bisa merasakan isi kolbu orang. Ciri-ciri ahli kolbu dirahmati Allah, maka dia ketika ada aib orang terbuka di dalam kolbunya, dia memandangnya dengan mulatafah al-ihsan, dengan kelembutan. Mata lihat aib orang, kita ceritain nggak? Ahli kolbu bisa ngelihat isi kolbu. Kalau ahli kolbunya tidak dapat rahmat Allah, maka dia akan beberkan isi rahasia kolbu orang lain. Dulu ada seorang imam, setiap kali ngelihat ada orang wudu, dia lihat maksiat yang ngalir di air wudu itu. Mau nggak Pak ilmu begitu? Bisa ngelihat maksiat orang. Mau nggak ilmu begitu? Saya kasih. Ya. Tapi saya aja nggak mau, makanya. Ya. Saya pun nggak mau, karena capek bisa baca isi hati orang. Capek sekali baca buku aja ngantuk. Tapi awal-awal biasanya seru, asik. Penasaran nggak kalau ada berita buruk? Ya, sama. Kita penasaran sama keburukan yang ada di kolbu orang. Benar ya? Maka ini disebut dengan al-qalbu syaitani, kolbu setan. Kolbu setan itu dia senang sama aib orang lain. Kolbu setan itu suka membuka aib orang lain. Itu kolbu setan. Kalau kolbu binatang, dia makan kenyang, udah, dia nggak ada urusan sama orang. Tapi kalau setan nggak cukup ngeliat orang tenang itu dia nggak tenang. Ya, ngeliat orang bahagia itu dia nggak bahagia. Itu kolbu setan. Banyaklah hari ini manusia, tapi kolbunya kolbu setan. Nauzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara untuk menjaganya? Jika kita tidak bisa menikmati makanan atau makan di setempat yang tempatnya kotor, kecuali tempat itu bersih. Nah, ini syarat nih, siapa yang mau buka usaha rumah makan, resto kah, apa namanya, harus bikin bersih. Karena mata ini perlu kemanjaan. Hidung itu nggak bisa makan kalau bau. Jadi kenapa orang-orang munafik mengatakan zikir nggak enak? Kok orang-orang munafik mengatakan zikir sama dia begitu aja rasanya? Ini orang munafik yang ngomong begitu. Orang munafik sering jadi juri. Zikir di masjid itu nggak enak. Orang-orang ini di kolbunya ada masalah yang disalahkan orang. Nah, ciri-ciri munafik yang tidak merawat kolbu. Dia punya aib di kolbunya, tapi aib itu dia salahkan kepada orang. Coba lihat ada orang ngurus negara, ngurus negeri ini, ngurus kantor, ngurus masjid. Mohon maaf, ini pengurus masjid.
Dia yang nggak beres, yang dia salahkan orang lain. Ini ciri-ciri kolbu kalau sudah berpaling dari zikrullah. Tapi kolbu yang tidak berpaling dari zikrullah, ada kesalahan dia sportif. Ini yang disebut taubah. Maka langkah untuk merawat kolbu supaya cinta kepada Allahnya lezat. Jagalah satu makom namanya makom taubah. Tidak ada makom-makom setelah itu kecuali melewat pintu taubat. Hatta para nabi yang tidak berdosa, mereka pun wajib taubat. Ini para nabi. Nabi taubat, masa kita tidak taubat? Taubatul awam minal ma'asi. Taubatnya orang awam dari maksiat zahir. Taubatnya anbiya bukan dari dosa zahir, dari su'il adab, dari adab yang mereka rasa kurang bagus. Menurut Bapak Ibu ini, mungkin nggak Nabi Adam terpedaya oleh iblis? Nabi Adam, kan Nabi nggak mungkin berdosa. Terus kenapa Nabi Adam mau mendekat ke pohon yang Allah sudah larang? Gak mungkin. Seorang Nabi dalam kaidah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mustahil melakukan maksiat. Maksiat itu durhaka. Walaupun di Quran ada lafaz fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Tuhannya lalu tersesat. Itu setelah kejadian, dinisbatkan kepada diri Nabi Adam. Dia mengaku salah. Bukan berarti Nabi Adam bermaksiat. Mungkin nggak Nabi bermaksiat, Buya Junaidi? Kalau ada orang meyakini Nabi maksiat, akidahnya bermasalah. Bermasalah itu. Maka mustahil seorang Nabi Adam terpedaya daripada iblis. Nabi Adam itu mendekati pohon yang disebut syajaratul khuld, atau kita nyebut dalam bahasa awam buah khuldi, walaupun istilah ini tidak sahih, cuma ulama kita sudah terlanjur mengistilahkannya ya. Pohon larangan yang disebut, yang ngasih nama iblis. Kata iblis, ini namanya syajaratul khuld. Kalau engkau makan, hai Adam, engkau bisa jadi malaikat tinggi atau jadi orang hebat. Maka dilarang. Nabi Adam gak terpedaya. Tapi ketika iblis menyebut nama Allah, demi Tuhanmu wahai Adam, fawarabbika, demi Tuhanmu wahai Adam, faqasamahuma, si iblis bersumpah dengan nama Allah. Maka Nabi Adam menghargai iblis masih nyebut nama Allah, dia ambillah itu, dia makan. Kenapa? Karena iblis bersumpah. Di situ kita tahu bahwa Nabi Adam memahami larangan di surga bukan larangan haram, cuma larangan adab. Pilih nih, Allah mengatakan kamu berdua jangan dekat-dekat ke pohon ini. Allah nggak melarang untuk mengkonsumsinya. Jangan dekat-dekat. Bisa pemahamannya, jangankan memakannya, mendekat aja nggak boleh. Bisa begitu ya. Tapi Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa mendengar iblis, faqasamahuma, iblis bersumpah. Maka iblis itu tahu kelemahan para nabi, bersumpah aja. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat semua, jika ada orang bersumpah nyebut nama Allah, minta sesuatu, mereka nggak berani nolak. Karena saya bukan sahabat, saya berani nolak, Pak. Ya. Ada orang sumpah mau minta sesuatu, karena kita bukan sahabat Nabi, ya kita berani nolak. Tapi seorang Nabi Adam, untuk menjaga kolbunya dan cintanya kepada zat yang punya nama, hatta iblis yang sumpah dihargai. Makanya Nabi Adam itu kelirunya bukan keliru, salahnya bukan salah. Beliau sedang jaga Adam. Tapi oleh sebagian orang dianggap itu kesalahan. Hatta seorang Nabi Musa, ruhaninya bertemu dengan ruhani Nabi Adam. Ini tanda. Ini hadis Bukhari, Pak. Ada yang berani ingkar hadis Sahih Bukhari? Sahih Bukhari lah ya. Ini Ahlus Sunnah kan nih? Ahlus Sunnah ya. Nabi Adam sudah wafat beribu-ribu tahun. Nabi Musa ketemu.
Ini bukti bahwa orang hidup bisa interaksi sama orang mati. Ini dalilnya. Kalau nggak, buang nih hadis. Apa kata Nabi Adam, Nabi Musa? Ini sering saya kisahkan ya. Wahai Adam, engkaukah ini orangnya yang karena engkaulah kami akhirnya terusir tinggal di bumi? Apa jawaban Nabi Adam? Oh, ini ya cucuku yang katanya pinter, bisa bakalan sama Allah, tapi nggak ngerti bahwa sang Adam ini dia hanya mengikuti takdir yang Allah sudah tentukan sebelum Adam dan sebelum Musa dicipta. Siapa yang kalah? Nabi Musa kalah. Berarti Nabi Adam sudah tahu ini takdir dia, cuma dibuatlah skenario. Ada sinetronnya di surga itu ya. Jadi hidup ini betul-betul sinetron, Pak. Innamal hayatud dunya la'ibun wal, dari sononya udah begitu. Di surga aja ada begitu, apalagi di dunia. Maka jangan heran ada yang kerja, dia capek-capek kerja tapi yang dapat hasil bukan dia. Tapi tenang, rezeki tidak pernah tertukar ya. Kalau ada jodoh tertukar, itu sinetron itu, Pak ya. Allah nggak pernah salah kirim rezeki. Yang ada kita salah faham mengenai jalan rezeki. Maka merawat kolbu salah satunya adalah dengan menghargai nama Allah. Nabi Adam menghargai nama Allah hatta yang berkalam iblis. Dalam muqaddimah risalah Syarah Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh kakek gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi dia mengajarkan zikr khafi dan Al-Asma'ul Husna. Dia ini punya guru namanya Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Al-Kushairi ini berkisah mengenai seseorang jadi wali. Ada seseorang, dia sudah beramal banyak tapi nggak tembus-tembus jadi wali. Kenapa? Dia beramal tapi kolbunya belum oke. Kolbunya belum betul-betul istiqomah menyebut nama Allah. Tiba-tiba waktu dia jalan, dia lihat di sampah ada kertasnya bertulis nama Allah, tapi kok kertasnya dibuang di tong sampah. Maka dia ambil, dia bersihin sedikit, dia makan. Apa kata dia? Ini nama Allah, nggak pantas taruh di sana. Saya harus hancurkan di mulut saya sendiri. Dia selamatkan kertas itu. Malam-malam dia tertidur, fara'a rabbahu fi manami. Dalam tidurnya dia melihat Allah yang punya nama datang. Ini mimpi, Pak ya, mimpi. Tidur itu akhul maut, saudara mati. Bertemu Allah harus mati dulu. Bisa mati dalam kesadaran, bisa mati di alam bawah sadar. Apa kata Allah dalam mimpinya? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku. Dengan cara apa tadi dia hormati? Dia bersihin, dia makan. Maka aku angkat engkau jadi kekasihku. Tuh, gampang-gampang susah jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah itu karena dia menghargai nama Allah, itu pantasnya di dalam kolbu. Ciri-ciri orang yang sudah tidak hormat kepada nama Allah, dia sembarangan orang nama Allah. Sembarangan aja orang nama Allah ya. Maka sahabat-sahabat semua, jamaah subuh yang diberkahi Allah, cara untuk menjaga cinta Allah dalam kolbu, rawatlah kolbu dengan taubat, bersihkan dulu, dan membersihkan yang mesti detail. Taubat itu kalau nggak detail nggak diterima. Sebutkan apa salahnya kepada Allah, akui salahnya, karena semua kita ini ada dosanya, benar nggak? Ya, tanya ke imam kita, pasti beliau nggak merasa suci. Imam merasa suci mimpin sholat, langsung iblis dalam hatinya. Kita jadi makmum merasa lebih tinggi daripada di samping, itu yang sholat bukan manusia. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya orang taat. Nah, rawat kolbu dengan taubat yang detail. Sebutkan, Pak, maksiatnya apa kepada Allah, bukan ke guru, bukan ke ustadz, bukan ke teman. Maka jangan pernah curhatkan maksiat. Jangan pernah curhat maksiat.
Semua kita punya maksiat, semua kita punya masalah, semua kita punya masa lalu. Ciri-ciri dosa belum dihapus, kita masih ingat-ingat, kita sebut-sebut. Ciri-ciri tobat belum diterima, ingat gelisah, itu belum diterima tobat itu. Terus gimana? Jangan cerita maksiatnya kepada orang, ceritanya kepada Allah. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu katakan, ya Rabb, aku dulu maksiat begini, terimalah tobatku. Ini yang disebut at-taubah. Kalau sudah begitu, baru minta ampun, ya Allah, ampuni dosaku, dibersihkan oleh Allah, baru isi dengan namanya. Disitulah qalbu akan terjaga cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya nama akan memandang qalbu. Sekali saja Allah memandang qalbu dengan rahmat, maka selama-lamanya Allah menyayangi qalbu itu. Sekali saja Allah memandang qalbu kita, selama-lamanya Allah memandang qalbu kita. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa pengalaman rohani itu tidak abadi? Kok khusyuk itu enggak datang setiap saat? Karena yang abadi cuma Allah, khusyuk bukan Allah. Kenapa getaran kolbu itu enggak selalu? Karena getaran itu makhluk, yang penting nama Allahnya ada di dalam kolbu. Jadi jangan cari khusyuk, jangan cari getar kolbu, jangan cari nikmat zikir. Carilah yang punya nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tidaklah jauh dari namaku. Siapa yang menyebut namaku, ketahuilah aku dekat dengannya. Ana ma'ahu, aku membersamainya. Maka mulai pagi ini, mulailah rutin zikir. Rutin zikir. Kalau bersama yang punya alam semesta, mau takut ke siapa lagi? Kalau bersama dengan yang menguasai alam semesta, mau gelisah apa lagi? Orang gelisah itu karena tidak mengenal pemilik alam semesta. Pemilik alam ini bukan si bohir-bohir itu, bukan. Pemilik alam ini Rabbul Alamin, yang dia mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Maka panggillah ya Allah, ya Allah. Ini salah satu wirid yang boleh diamalkan setiap pagi, zikir ya Allah, ya Allah, 100 saja Pak pagi. Kalau bagusnya 200 ba'da sholat. Ya Allah, ya Allah. Mau ngamalin nggak? Allah, Allah terus 200 ba'da sholat, ba'da sholat, ba'da sholat, ba'da sholat. Berarti setiap hari berapa? 1000. Kalau kerja sehari 8 jam, masa mau nyebut nama Allah cuma 5 menit ba'da sholat, nggak mau? Jika nyebut nama Allah 200 itu 200 detik, berarti nggak nyampe 5 menit. Betapa anehnya orang hari ini, untuk buka Facebook nggak merasa sibuk, untuk buka YouTube nggak merasa sulit, tapi untuk buka YouTube kolbunya kok sulit, untuk buka face kolbunya kok sulit. Karena dia mempersulit dirinya, Allah pun mempersulitnya. Jadi saya mengajak mulai, ya, nggak ada kata sulit. Jangan cari khusyuk, jangan cari lezat, carilah rasa. Allah yang punya rasa. Kadang rasa itu tidak ada rasanya, karena Allah yang punya rasa, suka-suka dia ciptakan rasa. Ya, kita tidak menyembah rasa, kita menyembah Allah yang menciptakan rasa. Jamaah subuh yang mulia Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, tadabbur terhadap surat Thaha, surat 20 ayat 124 ya. Nah, kita tutup ayatnya, orang-orang yang berpaling dari zikirku, maka kami jadikan bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia buta. Sekarang bisa lihat, tapi di akhirat buta. Enggak mau buta ya? Ya. Orang yang buta dunia, kalbunya bercahaya, insyaallah nanti dibangkitkan matanya kembali. Ya, Allah maj'alna mimman zakara rabbahu, amin ya rabbal alamin. Gimana Bu ya?